Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Kita masuk bab 3 dengan judul Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dengan kompetensi dasar memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi. Materi yang pertama, kita akan membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kedua, nama-nama Nabi dan Rasul Allah. 3, sifat-sifat Rasul Allah. Keempat, Rasul Ulul Ajmi. Nah, sebelum kita membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita jabarkan dulu apa itu iman. Iman, untuk menjadi sebuah iman, kita harus yang pertama meyakini dengan hati. Kedua, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, melakukan dengan amal perbuatan. Jadi, iman itu bukan hanya diyakini, tapi juga diucapkan dengan lisan, kemudian kita melakukannya dengan anggota tubuh atau dengan perbuatan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah maksudnya percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan mengajar manusia kepada jalan yang diridhoi Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah tidak cukup hanya dengan diyakini, akan tetapi kita harus ikuti perintahnya dan meneladani sifat-sifat terpuji mereka, karena apa yang mereka sampaikan adalah perintah Allah. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wujud keimanan dapat dipraktikkan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menaati ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Kedua, meneladani ketaatan, sikap, dan perilaku terpuji Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang kita bahas nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Nah, ini yang kalian lihat ada 25 Nabi yang wajib diketahui. Sebenarnya Nabi dan Rasul itu sangat banyak ya, tapi di sini yang wajib diketahui yaitu 25. Yang 25 ini kisahnya
termaktub di dalam Al-Quran. Makanya wajib diketahui siapa saja mereka. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, 2 Nabi Idris alaihissalam, 3 Nabi Nuh alaihissalam, 4 Nabi Hud alaihissalam, 5 Nabi Soleh alaihissalam, 6 Nabi Ibrahim alaihissalam, 7 Nabi Lut alaihissalam, 8 Nabi Ismail alaihissalam, 9 Nabi Ishak alaihissalam, 10 Nabi Yakub alaihissalam, 11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub alaihissalam, 13 Nabi Syuaib alaihissalam, 14 Nabi Musa alaihissalam, 15 Nabi Harun alaihissalam, 16 Nabi Zulkifli alaihissalam, 17 Nabi Daud alaihissalam, 18 Nabi Sulaiman alaihissalam, 19 Nabi Ilyas alaihissalam, 20 Nabi Ilyas alaihissalam, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu di antara Nabi dan Rasul yang 25. Sifat-sifat Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya sifat wajib, kedua sifat mustahil, ketiga sifat jaiz. Nah, sifat wajib ini ada 4. Yang pertama sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Sedangkan sifat mustahil juga ada 4, lawan dari sifat wajib yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama ada kazib, 2 khianat, 3 kitman, 4 balada. Kemudian sifat jaiz ada 1, yaitu aradul basyariyah. Penjelasan sifat-sifat Rasulullah. Nah, di sini apa sih sifat wajib itu? Sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Tidak boleh tidak, harus. Ya, yang pertama sidik artinya jujur. Ya. 2 amanah artinya dapat dipercaya. 3 tabligh artinya menyampaikan. 4 fatonah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ya. Yang pertama kazib artinya dusta, lawan dari sidik ya. 2 khianat artinya tidak dapat dipercaya. 3 kitman artinya menyembunyikan. 4 balada artinya bodoh. Nah, ini mustahil seorang Rasul memiliki 4 sifat ini. Kemudian yang terakhir yaitu sifat jaiz. Maksudnya sifat jaiz bagi Rasul yang pertama itu aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Contohnya makan, minum, haus, lapar, dan lain-lain. Ya, kebiasaan manusia seperti kita juga. Rasul juga memiliki sifat itu. Nah, sekarang kita masuk pembahasan Rasul Ulul Ajmi.
Ulu atau uli dalam bahasa Arab itu artinya memiliki. Sedangkan kata ajmi dalam bahasa Arab artinya keteguhan atau tekad. Jadi maksudnya apa Rasul ul ajmi itu? Jadi Rasul ul ajmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menghadapi segala ujian dan cobaan ketika menjalankan tugas. Nah, di sini jumlah Rasul ulul ajmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, 5 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah urutan Rasul ul ajmi berdasarkan yang diutus terlebih dahulu, seperti Nabi Nuh yang pertama diutus ya. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau urutan keutamaan yang paling utama tentu ya, yang pertama itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Keempat Nabi Isa alaihissalam. Kelima Nabi Nuh alaihissalam. Itu urutan Rasul ajmi, ulul ajmi berdasarkan keutamaannya. Lanjut. Nah, ciri-ciri yang dimiliki Rasul ulul ajmi, yang pertama memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Ya, kita tahu bahwa untuk seorang Rasul pasti dalam berdakwah itu banyak ujian dan cobaannya. Ya, jadi semua Rasul pasti memiliki kesabaran. Tapi untuk yang 5 ini, 5 Rasul ul ajmi yang Bapak tadi sebutkan, itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya, tetap yang Rasul yang lain tetap memiliki kesabaran, tapi untuk yang 5 ini memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Ya, luar biasa ya Rasul ul ajmi itu. Ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya. 4, memiliki mukjizat luar biasa. Nah, kita bahas nih mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka. Nah, di sini contohnya nih. Yang pertama, Nabi Nuh berupa keselamatan saat banjir bandang. Ya, kita tahu bahwa Nabi Nuh itu seorang nabi dan rasul yang sangat sabar. Berdakwahnya ratusan tahun tapi hanya memiliki pengikut sedikit. Ya. Nah, di situ Nabi Nuh mendapatkan kabar, mendapatkan wahyu dari Allah bahwa akan diazab umatnya. Ya. Nabi Nuh akhirnya bersama kaumnya yang sedikit itu, atas mujizatnya dari Allah, dapat membuat perahu yang sangat besar. Nah, di situ Nabi Nuh beserta kaumnya
selamat saat banjir bandang. Yang kedua, ada Nabi Ibrahim. Contohnya, tidak mempan dibakar api, ya. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim, ya. Ketika Nabi Ibrahim sedang berdakwahnya itu kepada ayahnya dan juga kepada Raja Namrud yang menyembah berhala. Ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Ketahuan bersama Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan dibakar oleh api. Tapi atas kuasanya Allah, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, malah apinya menjadi dingin. Nah itu ya, mukjizat, kejadian luar biasa. Kalau kita pikirin pakai otak, nggak masuk kita. Tapi kalau dengan iman, kita percaya. Ketiga, contohnya ada Nabi Musa, ya, dapat membelah lautan, ya, dapat membelah lautan saat dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Nah itu contoh-contoh mukjizat yang ada di kisah-kisah para nabi, dan masih banyak lagi contoh-contoh mukjizat yang tidak disebutkan di sini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pak Rijal doakan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.